Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pimpinan atau ketua Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia Kota Bengkulu dan segenap asatid, rekan-rekan kami para mubalik IKMI Kota Bengkulu yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu di acara pengajian rutin organisasi kita ini, yakni pengajian Jumat pagi, pengajian IKMI Jumat pagi, yang kali ini kami dari bidang dakwah kemasjidan dan infokom diminta untuk sebagai pemateri pada Jumat ke pekan ketiga dari bulan November tahun 2025 Miladiyah. Dan insyaallah tema atau judul yang akan kami bawakan yakni kembali kepada pemahaman salaf dalam literatur ulama Indonesia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tanya kepada setiap firqah atau kelompok yang ada di keluarga besar kaum muslimin, mereka pasti akan menjawab bahwa mereka di dalam beragama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berbeda pendapat tentang segala sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasul. Yang maknanya yakni kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan kembalikanlah kepada Sunnah. Akan tetapi sebagaimana yang kita lihat dari realita yang terjadi di zaman kita ini, bahkan mungkin di sekitar kita, dan juga sejarah yang kita baca atau kita dengar dari para pendahulu kita dahulu, ternyata slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini masih saja yakni sebagian, kalau tidak boleh dikatakan sebagian besar dari individu atau kelompok-kelompok itu mereka menyimpang, bahkan bisa dikatakan tersesat. Satu sebabnya dikatakan oleh para ulama, penyebabnya salah satunya adalah disebabkan karena cara memahaminya yang keliru atau salah. Saya akan memberikan yakni contoh yang menarik sekali di sini. Misalnya yang pertama, ada kelompok yang namanya Khawarij. Yakni kelompok ini muncul di awal-awal Islam, dan mereka memiliki penyimpangan yang telah disebutkan oleh para ulama. Misalnya di dalam memahami surah Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Nah, Khawarij dengan ayat ini, berdalil dengan ayat ini,
mereka yakni mengkafirkan orang di luar mereka. Ya. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan seterusnya, termasuk mereka pada zaman awal-awal Khawarij itu mereka mengkafirkan yakni sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Yakni ketika mereka berselisih faham. Dan juga mereka mengkafirkan pengikut kedua khalifah ini, yakni Ali dan Muawiyah, pengikut mereka. Nah, Ali ibnu Abi Thalib yang ketika itu menjadi khalifah, beliau melihat ini dan beliau langsung menunjuk Ibnu Abbas, yakni salah seorang ulama dari kalangan yakni sahabat yang memang beliau berilmu, alim tentang agama ini, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi agar faham tentang agama, tentang Al-Quran. Maka Ibnu Abbas yakni membantah orang Khawarij ini, dan terjadi diskusi yang panjang soal jawab di antara Ibnu Abbas dengan Khawarij itu. Khawarij ketika itu berkata, yang di perkataan Khawarij, Ali telah berhukum kepada manusia dalam agama, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Surah Yusuf ayat 40. Lalu atas dasar itu mereka yakni memberontak dan menyelisihi khalifah yakni Ali itu. Lalu Ibnu Abbas menjawab hujah mereka itu. Apa jawaban Ibnu Abbas? Kalian keliru. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah sendiri memerintahkan yakni berhukum kepada manusia dalam urusan Islam. Contohnya, yakni Ibnu Abbas berhujjah dengan firman Allah yang maknanya, jika kalian khawatir terjadi perselisihan suami istri, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Ini termaktub di firman Allah surah An-Nisa ayat 35. Kata Ibnu Abbas, bukankah di ayat ini Allah memerintahkan tahkim kepada manusia? Yakni Ibnu Abbas berhujjah dengan ayat ini. Maka Khawarij menjawab, ya betul, benar. Lalu Ibnu Abbas berkata, maka tahkim antara Ali dan Muawiyah adalah untuk mendamaikan kaum muslimin. yakni Muawiyah mengutus utusan, Ali mengutus utusan untuk mereka berdiskusi. Kalau istilah kita apa tuh, diplomat, ya kan? Ya. Jadi kata Ibnu Abbas, tahkim antara Ali dan Muawiyah adalah untuk mendamaikan kaum muslimin, bukan untuk menolak hukum Allah. Dan kenyataan dalam sejarah Islam yang kita lihat, dari diskusi itu, dari debat, dari dialog Ibnu Abbas dan Khawarij itu, 2000 Khawarij itu bertaubat. Kawan-kawan para asatidz sekalian bisa meluaskan pembahasan ini di kitab-kitab sejarah. Ada beberapa soal yang ditanya, dijadikan dalil Khawarij, dibantah oleh Ibnu Abbas. Menarik sekali itu, bagus. Ada beberapa poin. Salah satunya ini mereka berhujjah dengan dalil tadi, dibantah semua oleh sahabat Ibnu Abbas. Dan menariknya, salah satu yang kami baca dari hujjah atau bantahan dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa coba perhatikan, tidak ada satupun sahabat di antara kalian, yakni kalau kalian berada di satu kebenaran, pasti akan ada seorang sahabat di antara kalian. Ternyata di kalangan Khawarij itu tidak ada satupun seorang sahabat. Nah, ini para ulama menjadikan yakni manhaj, ya, yakni pemahaman para sahabat sebagai hujjah itu. Kemudian ini menjadi pembuktian bahwa sabda Nabi SAW akan orang-orang Khawarij itu, yakni kata Nabi, mereka keluar dari agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim.
yakni penyimpangan daripada orang Khawarij itu. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke hatinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan Khawarij itu kilabun nar, al-khawariju kilabun nar, al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjing neraka. Yakni mereka berubah menjadi anjing neraka secara hakiki, kata para ulama. Yakni rusaknya pemahaman mereka itu, yakni memahami Al-Quran tanpa dibimbing oleh pemahaman yakni para sahabat. Nah, mengkafirkan sesama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua di dalam penyimpangan dalam pemahaman ini, yakni kelompok yang kita kenal dengan Ahmadiyah, yakni Ahmadiyah Al-Qadiani, ya, dengan nabi palsu mereka Mirza Ghulam Ahmad laknatullah alaihi. Berkata Mirza Ghulam Ahmad, saya ini adalah Rasul dan utusan Tuhan tanpa syariat yang baru, tanpa ajaran yang baru, dan tanpa nama yang baru. Tetapi saya diutus memakai nama Khotamun Nabiyyin, dan saya berasal dari keturunannya, yakni keturunan Nabi Muhammad. Serta saya dijadikan sama seperti dia. Ini dimuntahkannya di kitabnya yang berjudul Nuzulul Masih halaman 2, wa karya Mirza Ghulam Ahmad laknatullah. Lihat. Lalu ada firman Allah, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat 40. Nah, Ahmadiyah, yakni mereka terutama Mirza Ghulam Ahmad laknatullah ini menafsirkan ayat ini menjadi yang pertama, dia katakan bahwa makna khotam di ayat ini itu artinya bukan akhir atau penutup, tapi maknanya adalah lebih utama. Jadi Nabi Muhammad itu lebih utama dari Rasul atau Nabi yang lain. Yang kedua, dia memahami pemahaman dia, khotam itu artinya mahar, mas kawin atau cincin, ya. Yakni semua orang memberikan mahar, dan dengan mahar mereka itu salah satu dari mereka menjadi nabi. Yang ketiga, arti an-nabiyyin itu, kata dia, adalah para nabi yang memiliki syariat. Atau dengan kata lain, Muhammad adalah penutup para nabi yang datang membawa syariat sendiri, seperti Harun untuk Musa. Jadi dia sepertinya Mirza Ghulam Ahmad ini mendudukkan posisi dia sebagai Harun, Muhammad itu sebagai Musa. Oleh karenanya para ulama membantah, yakni kata para ulama, ayat ini jelas, yakni terang, seterang matahari di siang bolong, sehingga tidak butuh takwil lagi dan penjelasan lagi. Orang akan paham karena hadisnya banyak. Misalnya perkataan Nabi, la nabiyya ba'di, la nabi ya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Ini dikeluarkan Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Saudara-saudaraku para asatidz sekalian bisa meluaskan pembahasan ini barangkali misalnya dengan membaca kitab Al-Qadianiyah Dirasat wa Tahlil, ditulis oleh Dr. Ihsan Ilahi Zohir. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini, dan juga buku-buku yang lain tentang pemahaman Ahmadiyah itu yang rusak itu dalam memahami Quran dan Sunnah. Bisa juga ada misalnya buku Jejak Hitam, Sang Pendusta dan Pengkhianat Agama ini, tulis juga oleh Mirza Ghulam Ahmad laknatullah yang dikeluarkan oleh LPPI Jakarta. Asatidz sekarang, Asatidz Ikmi dan ketua kakanda saya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama di dalam hal ini mereka berkata yang sering kita dengar di dalam agar pemahaman kita itu tidak salah dalam itu, dengan perkataan mereka yang patut
kita catat dengan tinta emas. Apa kata para ulama? Ar-ruju ilal kitab wa sunnah ala fahmi salaful ummah. Yani kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman yakni para pendahulu umat ini, yakni para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang yang sudah dipuji oleh Nabi khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudah. Dan orang yang mengikuti pemahaman mereka di dalam beragama, manhaj mereka dalam agama. Dan ternyata kalau kita lihat bangsa kita ini, para ulamanya memang dari dahulu mereka sudah mengajari kita hal yang seperti ini. Hanya saja barangkali tertutup atau tidak diketahui sebagian kita, umat kita, kalau tidak dikatakan semuanya. Bahkan mungkin di antara kita para duat juga tidak mengetahui hal ini. Hal yang sangat menjadi esensi dalam beragama, al-fahmu, yakni pemahaman, ar-ruju ilal kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi kita kembali kepada Al-Quran itu menurut pemahaman para pendahulu kita, yakni para sahabat. Karena itulah letak dari penyimpangan, wabil khusus tentang yang usul, tentang akidah dan manhaj itu. Saya bisa minta waktu beberapa saat lagi, saya akan memberi contoh, yakni sebagaimana judul yang saya berikan pada pagi hari ini, yakni kembali kepada pemahaman salaf dalam literatur ulama Indonesia. Yang literatur yang saya maksud ya di buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita itu. Yang pertama yang ditulis oleh Buya Hamka, dari seorang ulama besar, tokoh bintang di antara bintang yang bersinar ulama kita di Indonesia ini, tokoh Muhammadiyah. Yakni beliau salah seorang pendiri, bahkan menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, seorang ulama dari negeri kita yang kita sangat cintai, dari Minangkabau, dari, kalau Saromi bilang kemarin senegeri dengan beliau, Maninjau ya. Maninjau, subhanallah. Beliau telah memberikan nasihat seperti ini. Misalnya di buku beliau Tafsir Al-Azhar. Barangkali Ustadz ada yang memiliki tafsir ini. Saya punya tafsir yang lama, udah jadul sekali ini. Saya lupa ini dari mana saya dapat ini ya. Ini tahun 1982. Apa kata beliau di buku ini? Yakni pada juz 1 pada bab muqaddimah pembukaannya pada halaman 52. Beliau berkata di sini, oleh sebab tafsir Al-Azhar ini ditulis dalam suasana baru, di negara yang penduduk muslimnya lebih besar jumlahnya dari penduduk yang lain, sedang mereka haus akan bimbingan agama, haus hendak mengetahui rahasia Al-Quran, maka pertikaian-pertikaian mazhab tidaklah dibawakan dalam tafsir ini, dan tidaklah penulisnya ta'assub kepada suatu faham, melainkan mencoba sedaya upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, dan memberi kesempatan orang buat berpikir. Mazhab yang dianut oleh penafsir ini adalah mazhab salaf, yakni mazhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau, dan ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau dalam hal akidah dan ibadah. Semata-mata taslim artinya menyerah dengan tidak banyak tanya lagi. Tetapi tidaklah semata-mata taklid kepada pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada kebenaran untuk diikuti, dan meninggalkan mana yang jauh menyimpang, meskipun penyimpangan yang jauh itu bukanlah atas suatu sengaja yang buruk dari yang mengeluarkan pendapat itu. Nah, di buku ini Buya Hamka tegas sekali, beliau yakni mengajari kita, mengajak kita untuk kembali ke pemahaman salaf dengan yakni alinea yang beliau katakan mazhab yang diaknut penafsir ini, yakni beliau sendiri adalah mazhab salaf, yakni mazhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau dan ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau. Yang kedua, masih dengan Buya Hamka, beliau punya buku yang berjudul Beberapa Tantangan Umat Islam di Masa Kini. Ini bukunya.
Ini buku lebih tua dari sebagian besar kita. Bro Rozi sama Ustadz Iwan lebih tua. Ini tahun 70. Berarti umurnya sudah 55 tahun. Dia pun sudah saya selimuti, saya kurung pakai ini. Sesudah saya fotokopi. Ya. Ini beliau katakan di buku beliau ini beberapa tantangan terhadap umat Islam di masa kini. Ini penerbitnya Bulan Bintang Jakarta tahun 1970. Isi buku ini, kata penerbit Bulan Bintang, berasal dari prasaran Profesor Dr. Hamka dalam konferensi Majelis Tanwir Muhammadiyah tanggal 25 sampai 28 Desember 1969 di Ponorogo, Jawa Timur. Saya akan bacakan di akhir buku ini sesuai dengan tema kita. Apa kata Buya Hamka dalam pidato dia yang dibukukan di buku ini? Dalam majelis tanwir ini janganlah kita hanya semata-mata membicarakan soal rutin. Ini ejaan lama ya. Kalau rutin ejaan lama itu ROUTINE. Nah, kalau dibaca routine. Ya, ini dalam majelis tanwir ini janganlah kita hanya semata-mata membicarakan soal rutin, administrasi, organisasi. Padahal tidak kita gali dan kaji di mana sebenarnya letak Muhammadiyah sekarang ini dalam perjuangan menegakkan Islam dalam negeri ini. Apa yang akan kita perjuangkan kalau dasar itu tidak kita ketahui? Sudah patut kita melihat jauh ke muka dalam rangka perjuangan Islam yang besar. Dan sudah lama patut kita tinggalkan menghabiskan tenaga dalam hal yang tetek bengek. Sebagai gerakan tajdid, bukanlah tajdid kita memperbaharui Islam sehingga diansur-ansur mengeluarkannya dari garis yang ditentukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam gerak tajdid kita, dalam akidah dan ibadah kita kembali kepada mazhab salaf ma'ana alaihi wa ashabi. Dan kita bersemangat menuju ke sana. Dan dalam hal duniawi kita pergunakan segala alat-alat modern untuk menegakkan sunnah Rasul. Moga-moga tanwir sekarang merumuskan khittah dari perjuangan kita selanjutnya. Amin. Jadi kembali kepada pemahaman salaf ini, beliau sudah mewariskannya kepada kita dalam perkataan beliau yang patut kita catat dengan tinta emas ini. Ya, ini di dalam gerak tajdid kita dalam akidah dan ibadah kita kembali ke mazhab salaf ma'ana alaihi wa ashabi. Yang kedua, yang ketiga, ada buku yang berjudul, ini ulama besar juga penulis, beliau banyak menulis buku kitab ulama Indonesia. Ayahanda saya yang lebih senior insya Allah mengetahui ulama ini. Beliau bernama Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh, seorang ulama dari Aceh. Beliau punya buku perbandingan mazhab salaf, Muhyi Asari Salaf, Gerakan Salafiyah di Indonesia, yang dikeluarkan oleh penerbit Permata Jakarta 1970. Apa kata beliau di buku ini? Ya, ini di halaman 5 buku ini kata beliau, istilah kebangkitan Islam digunakan untuk semua gerakan yang ingin membaharui cara berpikir dan cara hidup umat Islam. Sebagaimana sudah kita ketahui, Ibnu Taimiyah dinamakan orang sebagai Muhyi Asari Salaf, yaitu pembangkit kembali ajaran-ajaran sahabat dan tabi'in, terutama ajaran Ahmad Ibnu Hambal yang gemar menggunakan ijtihad dan sangat anti syirik dan bid'ah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Murid Ibnu Taimiyah seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan ajaran ini, sebagaimana juga Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abdu, Sayyid Muhammad Rashid Ridha, dan di India ada Sayyid Ahmad Khan. Aliran ini kemudian mengalir ke Indonesia, merupakan gerakan Padri, Sumatera Tawalib, Al-Irsyad, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Semuanya hampir sejalan dan dinamakan aliran salaf, atau dalam bahasa asing disebut reformisme. Dalam bahasa Indonesia dikatakan aliran pembaharuan dalam Islam atau aliran kebangkitan dalam Islam. Acap kali juga kita dengar orang menyebutnya dengan nama aliran kaum muda atau Wahabi, meskipun itu sesungguhnya kurang tepat. Jadi
Haji Abu Bakar Aceh di sini sudah mengajar kita. Menarik sekali kalau saudaraku, para asatidz sekalian, IKMI bisa meneruskan pembahasan ini. Kemudian ada lagi buku yang ketiga, yakni bagaimana ulama kita mengajarkan kita untuk kembali kepada pemahaman salaf ini dalam beragama itu. Ada buku yang berjudul Ensiklopedia Muhammadiyah. Buku ini dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diterbitkan oleh penerbit Raja Wali Press. Dikatakan di sini, yakni pada entry salaf huruf S ya. Katakan di sini ketika pembahasan atau entry salaf, dikatakan pada alinea terakhir yang kedua dan ketiga itu dalam masalah akidah. Berarti kita yang orang Muhammadiyah berarti harus tahu ya. Dalam masalah akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Sedangkan dalam ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah tersebut sebagaimana dituntunkan Rasulullah tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Dengan kembali kepada ajaran dasar Al-Quran dan Sunnah, Muhammadiyah berusaha menghilangkan segala bentuk bid'ah. Di Indonesia, keadaan seperti itu sangat terasa, bahwa keadaan keagamaan yang tampak adalah serapan dari berbagai unsur kebudayaan yang ada. Upaya kembali kepada pemahaman keagamaan salafus soleh. Saya ulangi. Upaya kembali kepada pemahaman keagamaan salafus soleh yang diperjuangkan Muhammadiyah, inilah yang memunculkan reaksi keras dari kelompok keagamaan lain yang berbeda dalam pengamalan keagamaannya. Jadi Salafiyah berusaha mengedepankan gagasan tentang perlunya umat Islam kembali pada periode umat Islam generasi awal umat Islam, dalam rangka menemukan inspirasi dan jalan keluar dari masalah yang dihadapi masyarakat Islam kontemporer di bidang keagamaan dan keduniaan. Selain itu, Salafiyah juga berusaha membangkitkan kembali dunia Islam dengan mengadakan pembaruan pemikiran keagamaan dan reformasi moral sebagaimana yang dilakukan Muhammadiyah. Kemudian yang keempat, NU. NU itu mereka mengajak kepada untuk ke pemahaman salaf, kembali kepada pemahaman salaf. Salah satunya disebutkan di buku yang berjudul NU Menjawab Problematika Umat, Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur, jilid 1 dari tahun 1979 sampai 2009. Nah, ini bukunya. Dikatakan di buku ini, yakni pada halaman dari 717 sampai dengan halaman 722, yakni ketika jamaahnya bertanya kepada majelis yang mulia dari NU ini, ketika mereka bertanya, seperti apakah idealisme kesalafiyahan yang layak dilestarikan? Sejauh mana sirah salafus soleh layak diteladani untuk umat generasi sekarang? Maka dijawab, idealisme kesalafiyahan yang layak dilestarikan apa saja yang tidak bertentangan dengan syariat, meliputi aspek akidah, perilaku, ucapan, dan manhaj berfikir. Lalu disebutkan di sini dalilnya, dasar pengambilan hukum, salah satunya dari kitab Al-Wajiz fi Aqidah As-Salafus Soleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yani qala fihim Rasulullah SAW khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum waliza fassahabatu wattabi'una ahaqqu bil itba'i min ghairihim wa dzalika lisidqihim fi imanihim, dan seterusnya ya. Rasulullah SAW bersabda pada mereka, sebaik-baik manusia ialah masaku, kemudian kaum yang datang setelah mereka, lalu kaum yang datang sesudah mereka. Oleh karena itu para sahabat dan tabi'in lebih berhak diikuti daripada golongan lain.
Hal itu dilatar belakangi karena kejujuran mereka dalam keimanan dan keikhlasan dalam ibadah. Mereka itulah para penjaga akidah dan pemerhati syariat yang mengamalkan secara ucapan dan perbuatan. Karena itu Allah memerintahkan mereka untuk menyebarkan agama dan menyampaikan sunnah nabinya. Setiap orang yang mengikuti salafus soleh dan berjalan di atas napas mereka di masa-masa yang lain disebut salafi, yang dinisbatkan pada mereka untuk membedakan di antara orang yang menentang jalur salaf dan mengikuti jalur lain. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Perhatikan, ketika ayat ini turun, ya di ayat ini menyebutkan bukan jalan orang mukmin. Tidak ada orang yang beriman kepada Nabi, kepada Islam, ini kecuali sahabat. Yang dimaksud yang bukan jalan-jalan sahabat, yakni muhajirin wal ansor. Maka kata Allah, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Seorang muslim tidak berarti kecuali ia merasa bangga atas penisbatan pada mereka. Lafal salafiyah menjadi identitas bagi orang yang mengikuti jalan salafus soleh dalam menggali ajaran-ajaran Islam, memahami dan mengaplikasikannya. Dengan ini maka sungguh faham salafiyah diidentitaskan bagi orang-orang yang berpedoman dengan kitabullah Al-Quran dan perkara yang ditetapkan dari Sunnah Sallam dengan pedoman secara sempurna sesuai metode pemahaman salaf. Ini bukan saya yang berkata, ini NU. Anda bisa baca. Yang terakhir, buku yang kelima, biar adil ya, ini dari pemerintah, ya ini dari Departemen Agama. Kalau sekarang ini Kemenak. Ada buku juga, saya punya buku ini, saya dapat di Senen di mana? Pedoman Pembinaan Ukhuwah Islamiyah. Buku ini terbitkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam di Ced Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI tahun 2004 Jakarta. Di halaman 258 buku ini, negara, dalam ini Kementerian Agama mengatakan, dan sekarang yang terpenting adalah membatasi pemahaman pembaharuan keagamaan itu sendiri. Kadang-kadang ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa ada kontradiksi antara salafiyah dan pembaruan. Salafiyah adalah kembali ke masa lalu dan pembaruan adalah menatap masa depan. Dikatakan di buku ini, sebenarnya antara salafiyah dan pembaruan mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Ruh dari salafiyah adalah pembaruan. Pembaruan atau tajdid sama sekali tidak menafikan salafiyah. Pembaruan suatu hal bukanlah berarti menghapus atau membuat hal baru sebagai penggantinya. Maksudnya pembaruan yang sebenarnya adalah kembali kepada asal, yaitu ketika pertama kali muncul, seperti dalam renovasi suatu peninggalan-peninggalan atau bangunan sejarah. Maka begitu juga halnya dengan pembaruan agama, menjaga tetap pada inti dan pokok-pokok ajarannya, kembali kepada Islam seperti ketika pertama kali muncul, yaitu masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Pembaruan yang sebenarnya adalah kembali kepada Islam seperti ketika pertama kali muncul, yaitu Islam yang belum dirasuki oleh bid'ah-bid'ah, ajaran-ajaran keras para fundamentalis, penyelewengan kaum liberalis, takwil orang yang tidak berpengetahuan, dan bercampur adukan dengan ajaran agama-agama yang lain. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, yakni pembuktian ilmiah dari literatur yang ditulis oleh ulama-ulama kita, yakni di dalam mereka menasihati kita, mengajari kita agar kita arruju ilal kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Yani kita kembali ke pemahaman, yakni para pendahulu kita di dalam memahami agama ini, dalam manhajnya, dalam akidahnya, yakni dalam yang pokok itu.
dan kita akan selalu berjuang, terutama di dewasa ini. Kita lihat semakin mengerikannya, kita lihat sebagian pemahaman keagamaan kita. Barangkali contoh yang paling menarik itu bagaimana orang-orang liberal, mereka mendakwahkan pemahaman mereka sampai ke masuk ke jantung-jantung umat Islam. Yani mereka berbicara di sekolah, mereka berbicara di universitas, mereka mengajarkan yakni wihdatul adyan, yakni kesatuan agama, semua agama itu sama, nggak ada bedanya. Nah, ini kalau pembahasannya lagi lebih menarik sekali ini. Masya Allah, tabarakallah. Barangkali ini cukup, Anda Ketua. Kalau ingin diluaskan dengan diskusi, boleh tafadhol masykura, atau ada yang ingin menambah, saya silakan. Kalau tidak, kita tutup sampai di sini. Demikian, terima kasih Ustaz Amri Al-Jambi atas materinya. Kembali ke manhaj salaf dalam literatur ulama Indonesia. Masya Allah, terbuka wawasan kita. Maka untuk penjelasan waktu kita 10 menit saja, kita buka mungkin sesi sharing tanya jawab kepada Ustaz Nur. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemaparan dari Ustaz Amri tadi menguatkan usul-usul saya selama ini, bahwa sesungguhnya umat Islam kita di Indonesia ini mayoritas Sunnah wal Jamaah, yang kalau disederhanakan ya kita di Indonesia ini umumnya ya salafi, cuman tidak menamakan diri saja sebagai salafi. Betul. Saya tertarik dengan perkataan Ustaz tadi ya, bahwa imam madhab itu kan salah. Artinya kata beliau, kita ikut madhab yang mana saja dari 4 madhab itu, ya kita ikut sama. Masa kita meragukan kesalahan 4 imam madhab? Itu sederhana, ungkapan itu sederhana sekali. Tapi itu sebenarnya menghantam orang-orang yang selama ini membatasi salafi itu hanya pada diri mereka. Allah alam apa itu juga yang membuat para salafi oknum-oknum itu yang menggerak pemanasan ya. Karena dengan ucapan itu maka salafi menjadi bukan hanya mereka gitu kan, dengan kalimat itu. Jadi itu analisis saya. Maka dari itu saya ingin bertanya sama Ustaz Amri. Menurut pandangan Ustaz, hari ini banyak mungkin klaim secara perkataan tidak, tapi secara perbuatan, secara sikap itu menunjukkan seolah-olah satu kelompok tanda kutip itulah yang salah. Yang lain tidak. Yang lain ahli bid'ah, yang ahli syubhat dan sebagainya. Nah, menurut pandangan Ustaz sendiri, apakah di luar kelompok salafi yang ada di hari ini kita-kitanya juga salafi atau bukan salafi? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi Ustaz Amri. Mungkin intinya semuanya ngaku salaf, ada salaf hakiki, ada salaf klaim gitu kan. Jadi mana karena kita menganggap ada salaf yang mengklaim ini salaf tapi tidak salaf. Karena ulama salaf tidak pernah menyalahkan ulama yang tidak berbeda. Mungkin itu Saya sudah menyangka bahwa memang pembicaraan kita ini akan melebar di situ. Ya, ini maudhu atau tema saya itu adalah manhaj salaf itu sendiri, bukan afrod, yakni orang per orang yang menyandarkan dirinya, menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf itu. Seperti saya berbicara tentang Islam. Apa itu Islam? Sebagaimana yang kata Nabi, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa iqamis shalah wa atuz dan seterusnya. Nabi mengatakan seperti itu. Kita tidak berbicara afrod muslim itu sendiri, yakni muslim ada yang nyolong, ada, itu bukan representasi, betul lah. Saya kok udah pernah makan bangku sekolah. Representasi dari kaum muslimin, tidak. Kita bicara Islamnya itu, Ustaz Mul, Hafizakallah. Kita sama seperti ini, yakni
manhaj salaf itu bukan klaim seseorang, itu manhaj. Yakni nama, dan itu kita kan sudah tahu kita. Nabi mengatakan Islam itu akan terpecah menjadi watafarraqat ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah. Kita akan bicara 73 terancam neraka, satu jenis surga. Lalu bertanya para sahabat, manhum, siapa mereka? Kata Nabi SAW, ma'ana alaihi wa ashabi, ma'ana alaihi yaum wa ashabi. Yani aku dan para sahabatku yang ada, yani pemahaman Nabi. Lihat tadi saya membuka ceramah saya ini, yakni dengan pemahaman Khawarij tadi itu. Yakni mereka kembali kepada Quran, tapi menurut pemahaman mereka. Inil hukmu illa lillah, itu mereka tembak kepada saudaranya tadi, Ustazmu. Jadi kalau kita berbicara tentang afrod, orang per orang, ikmi ini kita bicara ADART ikmi. Hah? Ya kan? Apa ADART ikmi itu? Apa asas ikmi itu? Apa tujuan ikmi itu? Bukan bicara afrod orang per orangnya di ini. Kalau nilai ikmi dari Amri, apa sih Amri itu? Hobi selfie, ya kan? Apa narsis, ya kan? Buruk nama ikmi itu dalam kutip ya. Kita nggak sama seperti itu, Ustaz Mul. Jadi Anda nggak mau masuk ke situ sebenarnya. Karena salafi itu sama seperti istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah nisbat menyandarkan kepada perbuatannya, yakni sunnah Nabi dan sahabat. Salafi itu nisbah kepada orangnya. Nama yang lain Al-Firqatun Najiyah, Al-Ghuraba, apalagi? Itu hadis-hadis Nabi, yakni satu itu. Supaya beda apa? Supaya beda akidah kita tuh nggak sama dengan yang tersesat tadi. Adapun yang Ustadz Mul memberi contoh, yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, itu nggak akan habis-habis karena itu nggak masuk ke manhaj, nggak masuk ke dalam usul agama kita. Ini kita bicara usul manhaj dalam beragama, cara beragama kita ini gimana gitu. Kalau yang namanya perbedaan fikih yang itu nggak akan selesai. Dari sejak zaman Nabi dulu, para sahabat saling berijtihad, mereka saling satu, tetap nggak ada mengkafirkan. Kalau kita lihat sejarah sahabat disuruh Nabi, kamu pergi ke kampungnya Bani Quraisyah, ya kan? Jangan sholat asar sebelum sampai situ. Lalu sahabat berbeda ketika masuk asar, mereka sebagian sholat di jalan. Karena mereka menganggap Nabi bukan melarang kita sholat, Nabi nyuruh kita cepat-cepat. Jadi mereka memahami secara kontekstual. Yang sebagiannya mereka tekstual, dakdo gitu soal itu. Ketika sampai pada Nabi tidak menyalahkan. Ini masalah istihad. Bahkan perang. Siapa perang? Siapa saya? Itu tadi ya betul, perang Jamal. Yani antara Muawiyah dan siapa? Yani Ali didukung oleh Aisyah, sebab perang Jamal, perang Siffin, yakni siapa sahabat dua orang itu. Iya, saling perang, bebet perang, bukan kayak kita. Saya dengan Ustaz Mul beda pendapat, tidak sampai perang kok. Jadi itu tidak akan. Nah itu perlu kajian khusus. Karena memahami sama. Nah, itu bagian dari manhaj. Iya, maksudnya cara beristihadnya. Iya. Jadi perlu memang, karena memang dalam aliran Islam ada kita kenal namanya, makanya ada aliran Mu'tazilah, mereka lebih rasionalis dan sebagainya. Itu saya pikir itu nggak masuk ke situ. Dan itu terlalu luas. Saya hanya menyampaikan beragama menurut pemahaman salafus soleh, manhaj salaf. Dan itu sekali lagi kita nyatakan itu hak kita semua untuk bicara. Dan tidak punya hak kita untuk mengklaim seseorang bukan. Dan dia bukan ormas. Bukan ada pimpinannya. Kalau Sunnah wal Jamaah siapa pimpinannya? Nggak ada. Nggak tahu kalau dia sudah jadi ormas, misalnya ormas Ahlussunnah, misalnya ada orang yayasan Ahlussunnah wal Jamaah misalnya kan. Beda itu. Tapi ini kita bicara manhaj. Yakni jadi lawan orang-orang
Tadi saya contoh Khawarij dulu, yang zaman dulu, ada Mu'tazilah dan sebagainya, ada yang ingkar kepada takdir apa? Qadariyah, yang apa? Jabariyah. Ini yang saya katakan itu. Nah, itu barangkali itu. Kemudian Ustaz Amri, Yang Ustaz Nur. sudah puas Ustaz Amri ya? Ya, silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Kami di sini bukan bertanya. Cuma ini mengajak kita para mubalik untuk mempersatukan atau menyatukan persepsi kita. Topik diskusi kita pada hari ini kembali kepada mazhab. Mantap. Ya, kan. Nah, kita kembali ini maksudnya kalau kita bagi sejarah Islami menurut para ahli, ada akidah, ada syariah. Kita kembali ini syariah, akidah. Ini yang perlu kita samakan. Kalau kita berbicara kelompok Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, ya, ini kan berawal dari sejarah peperangan Ali bin Muawiyah dengan berkakinya Abu Sufyan. Ada yang setuju, ada yang tidak, itu namanya Khawarij. Ada yang mengikut Ali, itu namanya Syiah. Itu kan sekelompok organisasi yang mengklaim dirinya kami Khawarij, kami Syiah, kami Ahlu Sunnah. Kan itu. Jadi kalau kita lihat dari medsos, memang agak ramai bicarakan tentang masalah salah, kalah, wahabi dan segala macam. Malah lebih jauh lagi cenderung saling memurtadkan, menyalahkan Syiah, bid'ah dan segala macam. Makanya kami ingin mengajak kita, coba kita satukan kembali cara berpikir kita, kembali ke mazhab salaf itu maksudnya secara apa kita kembali. Kalau kita bicara syariah, itu tadi yang disampaikan oleh Adira Amri tadi, syariah ini tidak akan selesai. Mereka buku mazhab juga tuh berpegang pada Al-Quran dan hadis kok. Berpegang semua kepada Al-Quran dan hadis. Tidak, cuma menurut Dr. Faruk Abu Zahid di dalam kitab Asy-Syari'atul Islam Baina Salaf wal Khalaf, perbedaan mereka itu dari segi pemahaman ayat dan dari segi mempergunakan ayat. Ya. Situlah terjadinya. Makanya lahir Abu Hanifah yang rasional, Malik yang tradisional, Syafi'i yang modern, Imam Ahmad yang fundamental. Pola ijtihad mereka ini kan syariah. Ini kan syariah ini kan. Nah, kembali ke mazhab salaf itu maksudnya kita kembali kepada akidah atau kepada syariah. Kalau syariah tidak akan ada pertemuan. Kalau kita bicara militernya tadi, itu rombongan salaf justru tidak setuju dengan militernya. Malah mengklaim mereka justru militernya itu suatu penyimpangan yang jauh begitu. Kalau kita baca buku-buku salaf kan. Nah, kalau kita bicara tentang masalah akidah barangkali wajar. Saya buku-buku kelas itu paling hobi dulu menyimpannya. Ada juga buku Islam dan kehidupan biologis yang dasar luar. Karena Mustafa KSF punya bukunya itu. Itu kalau kita bicara dan sekarang sangat tidak luar biasa kita. Ada juga Al-Quran dasar tanya jawab ilmiah karena Nazar Samsu yang akhirnya dilarang beredar. Belum lagi kalau kita baca di medsos sekarang Profesor Dr. Saiful Karim yang sedikit agak sudah mengingkari hal-hal yang lain. Katanya surga ada sekarang, neraka ada sekarang. Neraka ada di diri kita, surga ada di diri kita. Jadi kita kembali ke mazhab salaf itu maksudnya kembali dari segi apa? Kalau dari segi syariah tidak akan bertemu. Ya. Jelas, karena syariahnya berkembang. Selagi manusia berkehidupan berkembang, apalagi dengan peradaban IT sekarang, butuh jawaban. Kita tahu Al-Quran itu terbatas. Datangnya Muhammad itu kan karena Al-Quran terbatas memberi jawab kasus masalah umat. Makanya datang Rasulullah dulu dari Allah dan penjelasan Rasul terhadap Al-Quran ada yang sifatnya mempersempit, ada sifatnya memperluas.
Saya mempersempit contohnya. Orang yang membunuh tidak mendapat waris daripada yang diwarisi. Itu mempersempit. Yang memperluas contohnya man harama bin nasab, harama bin ridha. Ini kan memperluas. Tadinya haram hanya senasab, tetapi dengan serikat juga haram. Ini kan penjelasan Nabi. Begitu berkembang umat Islam, apa yang disampaikan Al-Quran, apa yang disampaikan Nabi, tidak mampu waktu itu menjawab perkembangan dinamika umat waktu itu. Lahirlah India. Islam juga berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita kembali kepada pemahaman salaf, maksudnya saja, jelas kita tidak akan ada unifikasi. Tetapi dalam bentuk akidah, saya mungkin bisa kita. Karena dengan adanya IT sekarang, orang sedikit sudah menafikan hal-hal yang sifatnya gaib tersebut. Salah satu contoh kalau kita ikuti, ya bukan apa namanya kita menyalahkan, itu wajar-wajar aja mereka seperti itu. Apa yang disampaikan Profesor Dr. Sepo Farid itu di dalam media sosial kan agak sedikit hati kita memberontak gitu. Karena ya pemahaman kita selama ini barangkali ada mungkin ya keterbatasan ilmu kita. Tapi kalau kita lihat pula canggih tasawuf yang disampaikan oleh Nazarudin, itu justru kembali kita kepada orang-orang sufi, pada orang salafi, pemahaman kita. Jadi perlu kita satukan persepsi kita kembali ke mazhab salaf itu dari segi apa. Ini kita kan menyampaikan kepada jemaah. Kalau kita dasarkan karena satu fisik baru Allah wa Rasulih, banyak ini Allah wa Rasulih itu yang tidak mampu menjawab secara tekstual ya, secara tekstual tidak mampu menjawab perkembangan zaman. Baik, makasih Ayah. Dalam pemahaman mungkin bisa. Mungkin bisa disimpulkan oleh Sanamri. Ya. Terima kasih Ayanda, jazakumullah khairan. Pertanyaan, kalau boleh tambahan yang sangat menarik sekali. Makanya saya tadi Amri membatasi pembicaraan itu, ya ini kembali ke pemahaman. Saya tidak memakai bahasa Arab, yakni mazhab, karena pasti akan terjadi. Sependek pengetahuan saya, manhaj itu Ayahanda lebih luas daripada akidah. Yani manhaj itu bisa masuk ke ibadah, bisa masuk ke akhlak, ke suluk, bisa. Makanya saya memberi contoh dua tadi, yakni Khawarij dan Ahmadiyah. Itu di dalam masalah akidah. Tapi kalau kita kembali ke masalah fikih yang kata yang tadi, ada juga yang menurut kami itu penyimpangan. Misalnya sebagian kaum sufi yang hulu, ya, ini kaum sufi yang hulu karena dia bertingkat juga ya. Sebagian mereka yakni untuk mengatakan hadis itu sah atau tidak, yakni mereka cukup bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan kalau Ayanda tadi bicara ada bukti di YouTube atau yang ini ada, bahkan pembesarnya di Indonesia ini saya tidak sebut, profesor, dia berkata, saya kalau mau tahu ini hadis sahih atau tidak sebut, cukup tanya ke Kiai saya. Nanti dia akan bertemu kepada Rasulullah SAW. Dia akan bertanya, ya Rasulullah, nah ini mana hadis ini gimana? Sedangkan yang kita tahu menurut ustaz-ustaz yang belajar di Doroyah riwayat hadis, berapa lama antum belajar ilmu hadis itu? Bukhari itu punya 1000 lebih guru yang dia mengambil sanad dari guru itu, memeriksa itu. Nah dia bantah hanya cukup bertanya dengan Rasulullah. Ini gimana? Nah mursyidnya itu Ayahanda. Jadi inilah yang maksud Amri. Jadi manhaj itu cara memahami agama, al-fahmu. Makanya kita suruh sekolah tuh. Kiai saya tuh belajar, sudah paham belum? Kenapa? Orang yang nggak paham atau nggak belajar itu lebih mending daripada orang yang salah paham. Jadi itu ya. Jadi tunggu ya. Saya Amri moderator ini soalnya. Moderator, Amri materi. Nanti Anda silakan. Iya. Jadi kita sepakat. Terus saya bilang tadi seluruh ulama. Ini baru sebagian ini seluruh ormas rujuk itu sepakat kita. Hanya sekarang yakni pembuktian kita masing-masing. Kita sendiri masing-masing gitu. Sedikit waktu ya kembali ke
Usul. Anda Al-Quran dan hadis ini. Masalah pemahaman jelas sepanjang zaman. kembali kepada salaf itu yang saya kembali kepada pokok usul. Usul itu ada di akidah, ada di syariah. Nah, itu kalau saya bahas lagi berarti lagi. Silakan Ustaz Amri closing statement Ustaz. Kita mau open. Ya, saya pikir kita semua barangkali sepakat bahwa kita memahami Al-Quran dan Sunnah, ar-ruju' ilal kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan kita semua tidak ada yang menolaknya itu. Dan tidak ada klaim-klaim pribadi mengatakan orang lain enggak, kelompok lain enggak. Itu hanya pembuktian saja. Apakah kita diterima, yakni menisbatkan diri kepada manhaj salaf itu? Apakah pantas kita disebut dengan sunni? Apakah pantas kita disebut dengan salafi dan seterusnya dari penamaan-penamaan menurut syariah itu. Wallahu taala. Barangkali itu. Baik, terima kasih Ustaz Amri. Luar biasa materi. Ya, ini materi hanya sebagai mungkin pemantik untuk kita menggali masing-masing yang mengembangkan secara pribadi. Terima kasih Ustaz Amri, para ayahanda, para ustaz semua. Kami sebagai moderator kita tutup dengan nafas